Al-Anfal. Kok saya bacanya Al-A'raf? Habis. Udah ayat pertama kiri apa tadi kemarin? Udah terakhir kan? Udah habis. Habis. Sekarang udah masuk surat yang lain. Habis dimakan siapa? Wah, belum belajar. Oh, Al-A'raf sudah habis. Udah habis. Oh, Al-Anfal sekarang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa adi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezekinya kami berikan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu dikelompokkan surat Madaniyah. Banyak yang turun di Madinah. Ayatnya itu cuma 67. Kalimatnya ada 600 kalimat dan 130. Jadi 631 kalimat. Kalau hurufnya ada khamsatalah wa mi'atani 5.294 huruf. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Surat ini, surat Anfal itu turun ketika perang Badar. Perang Badar selesai, ada masalah, banyak pampasannya. Pripun Rasulullah tentang masalah pampasan perang. Masih mengira bahwa pampasan perangnya berupa barangnya, padahal di sana janda-janda juga banyak. Apakah itu termasuk pampasan perang? Kan wilayah yang diduduki. Lagi-lagi saya tuh kecer kalau sudah bahas perang itu. Jarang sekali menerangkan sebelum perangnya ini. Saya belum nemukan, tahu-tahu duduk perang ini, perang ini. Dialognya itu, kejadian dialognya sebelum perang itu apa gitu. Kayak Putin kan pedang-pedangan gitu kan. Ya kan, perang yang sekarang aja kan. Bahwa Putin mengatakan bahwa Ukraina itu daerah jajahannya dia. Artinya sisa waktu zaman Soviet diungkit-ungkit bahwa itu termasuk Rusia. Satu, bahasanya masih sama gitu kan.
Terus akhirnya kan marah-marah, terus akhirnya dia sudahlah antum saja, padahal di situ Putin mau memegang masalah ekonominya Ukraina, sehingga sekarang Ukraina diambil udara obrak abrik sama Rusia, ente supermi mau naik katanya. Karena di situ gandum yang paling terbesar daripada Amerika besar di situ. Nanti mudah-mudahan Indonesia juga ganti sorghum. Itu papasan perang itu bagaimana? Lillahi walir rasul fattaqullah faslihu dzata baina wajhikum. Udahlah nanti yang ngatur Allah, nanti ada aturannya. Jangan terus ribut bagaimana atur aja, pegang semua dulu, nanti kita setelah selesai damai. Nah, karena tidak mencakup tentang masalah harta saja. Orang-orang yang juga takluk masuk agama Islam, taklukan itu mau diapakan? Jangan terus masuk Islam dibiarkan ya sudah. Mukalaf itu orang Islam begitu, mukalaf nggak ada yang dimusuhin. Berapa kali mukalaf pasaknya masuk ke sini disadarkan? Kemana tujuannya orang ini? Tengah kecil lo sampai pakai meja lo. Maksudnya mesti Karena ada teluk semua alam. Iya kan, akhirnya kan dididik bagaimana kelanjutannya dipantau. Orang semua pegang mu'alaf terus, saya juga mu'alaf udah 69 begitu mu'alaf. Kan diajarin bagaimana ini. Tapi kalau takutnya sama disunat ya repot. Yas'alunaka 'anil kulli asfaru lillahi wa rasul fattaqullaha faslihu dzata bainakum. Faslihu dzata bainakum ya faslihu dzata bainakum yang udah urus keluargamu secara baik-baik. Nanti pembagiannya ada atau lima atau macam-macam di situ lah. Kalau saya terangkan di sini itu nggak pernah perang gitu kan. Adanya tawuran. Yang enak-enak aja lah. Ayat selanjutnya innamal mu'minuna. Biasanya kalau kiai-kiai ulama itu innamal sih benar-benar iman. Nah, sak temennya gitu kan. Dimana nggak seperti saya sama Nur itu kan enggak. Alladzina, siapa sih yang beriman? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Pak, di Rasulullah Ustaz begitu banyak kan sudah gak komentar sama malah pengen kencing saya. Fa'idha tuliyat alaihim ayatu. Kalau ada orang baca Quran, masalahnya kadang-kadang tapi kadang-kadang yang penting jaga keimanan. Di sini sudah baca Quran, di sana ini berdubers, bahas dagangan, ciat dua, celana satu, 2 kali lipat gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ini juga dan hanya kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada Rohnya dia tawakal berpasrah diri. Pengertian tawakal itu setelah usaha. Belum pernah usaha, udah pasrah, ikut Gus Dur yang penting hidup. Usaha belum. Siapa-siapa gitu sekalian ngepek dulu gitu. Kata udah nyindir, ya terserah. Saya hanya menyampaikan kewajiban saya menyampaikan. Jangan sampai seperti saya nggak punya usaha, sudah tua, mau kerja cuma yang ada itu di kuburan. Setiap sore Jumat kata teman-teman itu
kalau enggak jadi marbot, jaga sandal sama helm. Lalu ngapain lagi? Yang profesor aja. Fatihah buat dulu buat Pak Azubal di Azhar sebelum ingat profesor yang sangat baik itu Al-Fatihah. Tadi lupa. Itu saya kehilangan itu orang satu. Pakai sir kan? Ya? Sir. Dapatnya gelar sir. Sir. Kalau saya lo, sir. Yes, sir. Salah satu cendekiawan itu saya dapat sir ya dia gitu kan. Gak ada. Lo artinya keluarga Raden, keluarga Ningrat. Makanya kalau ngomong ngobrol kalau berkaitan siap untuk kenal Indonesia siap. Kalau di Inggris di kuliah dulu, ya sir, gitu marah orang itu. Karena apaan? Buat orang. Padahal saya dulu sekolah ya di Edinburgh ya di situ tempat meninggalnya di Scotland. Saya di Edinburgh. Ya walaupun cumanya 9 bulan gitu kan. Bukan di ini Pak, Gothenburg. Ya. Gothenburg juga saya di Edinburgh. Di Glasgow. Glasgow itu terminal peti kemas. Apalagi cok itu kan. Pak, kamu yang sebelum muter keluar itu ada namanya Hyde Park. Huddersfield. Hyde Park itu tempat pelacuran. Lu apa lagi? Apa tempat sejarah? Biar berkali-kali dia. Lihat kita kembali lagi kepada tabarak surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Berarti tadi imam al-mu'minuna itu orang yang beriman yu'minuna bil ghaibi. Terusannya itu tetap saja wa yuqimunas sholata. Ya sama kalau yang subuhnya ditinggal saya tinggal subuh. Bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ini wa mimma razaqnahum berkali-kali. Infak, nafkah itu sama. Yang sunnah itu infak, nafkah itu wajib. Menafkahi orang tua kalau orang tuanya sudah tidak. Ini jawabnya nafkahkan orang tua. Saya sendiri aja makan susah. Orang ngasih orang itu tunggu kaya. Ya tidak mesti harus kaya. Bersedekah infak tidak membuka. Lama-lama kayak monyet. Baru ulaika humul mu'minun. Terakhirnya ada taqwa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Makanya kan maghfirah Allah itu sangat luas sekali. Jangan takut tidak diampuni. Habis maksiat kita istighfar, kita bertobat. Kewajiban kita hanya bertobat, jangan ulama. Nah itu kata-kata mempermainkannya itu kan tidak taubatan nasuha taubatan, tapi intinya itu aja terus. Siapa tahu waktu taubat pertama bertobatan, lu nunggu taubatan nasuha ya repot. Kira-kira siapa yang menentukan taubatan nasuha? Kan ada tanda-tandanya. Ya kita sendiri yang menentukan apakah itu taubatan nasuha. Kadang-kadang taubatan nasuha bulan puasa aja Syawal udah mulai lagi. Warizqun karim. Ini repot kan warizqun karim.
ditanyain itu kan masalah Sambo. Terus orang mau polisi, kalau udah polisi Sambo begitu kan Sambo. Ngapain sih polisi di Sambo saya bilang begitu. Itu loh Pak Sambo itu bagaimana katanya gitu. Iya, dia itu sudah keterlanjuran banyak sekali makan darah haram. Jadi kalau potong ayam seringan, niprat. Darahnya itu kalau potong ayam niprat kan kecepatan lama-lama. Nah itu jadinya. Maka makannya yang enak, sate tetap sama, nggak pernah makan nasi segar. Kalau saya yang mengatakannya itu baru sekarang cobaannya begitu. Tarik urut, hidup aja udah susah. Padahal nanti kan doanya Allahumma yassir alaina ilaina wala tu'assir alaina. Permudahkanlah diriku, jangan sampai persulitkan padaku. Lu 500 aja bisa gegeran. Tusuk-tusukan gara-gara 500 bisa kan? Tukang parkir, bisa berantem dengan musuh. Gunung Antang, itu kan kurang 500 ribut ya. Oh, kalau 500 diburu-buru ya, sekarang udah keren, udah habis. Udah nggak laku 500 Pak Kiai. Udah, sekarang. Ya jajal-jajal aja yang jadi itu kurang 500. Yang di kolom jembatan, di Cipinang. Itu Jaipongan. Udah nggak ada Jaipongannya. Yang bawah jembatan masih ada kok saya lihat. Masih ada. Tenda pakai koran rosak. Pagar kena walang. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa lahum darajatun 'inda rabbihim. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhraja rabbuka min baydika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka 'anil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yasaquna ilal mawti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin wa yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata, bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu mengingat bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil itu syirik, walau orang-orang yang dosa musyrik itu menyukainya. Jadi sebelum perang Badar aja sudah rame kan kekalahan kita kan waktu perang Badar bukan perang Badar perang Uhud ya. Uhud, the Battle of Uhud. Oh iya. Terus benar Indonesia. Saya kata Allah dari awal akan membagi secara adil tentang masalah pampasan perang. Dulu ribut.
kambingnya sama jenisnya kambing, tapi beda, rame. Yang satu kambingnya perempuan, yang satu perempuan, gitu. Yang satu tuh manaan gitu, kan rame. Gampang punya anak. Saya sih kambingnya mandul rame, kan gitu. Yang satu tanahnya di depan, yang satu tanahnya di bagian belakang. Rame nggak rame lah. Padahal ada paroid dijelaskan begini. Solusinya bagaimana itu? Apakah kalau kambing jelek 1:2 yang jelek 1, yang dasar yang bagus 1, lalu banding 2? Kan tidak begitu, tetap aja jasanya yang dibagi gitu kan. 1 ini 1, ini 1, ini 1, kan nggak tahu. Begitu tuh akan terjadi perdebatan yang panjang, kasak kusuk dan fitnah. Nur aja, ya kan? Beda sama Hendra yang Nur gajah duduk, Hendra CHS. Dia nongkrong di sini duduk aja. Ngapain Nur? Habis kita dikasih daun gajah duduk. Itu kayak batu. Protesnya kira-kira begitu kan? Sallallahu Muhammad. Habis. Itu manusiawi biasa begitu. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan lillah, maka nggak selesai. Saya yang begitu tuh yang kesel begini. Ada tampaknya cuma pas-pasan, di sini cakep. Itu saya kesel betul. Kenapa nggak sih gua kayak dia gitu? Padahal belum tentu kalau saya takut itu saya bukan mulus. Lipstiknya aja 1 juta misalnya. Bangkrut lah. Kalau lipstiknya aja 1, misalkan gitu loh. Contoh tuh jangan repot-repot gitu. Yang sederhana. Yang gampang-gampang dicerna sama kamu. Itu manusiawi kok. Manusiawi. Kayak saya kalau kondangan terus pakai pada orang pakai jadian itu sama-sama takut. Kalau sudah ada pacak pakai kayak apa? Kayak sinden buru-buru pulang gitu. Yang di rumah diamuk gitu. Padahal ya begitu-gitu aja gitu, didudul gitu pos. Gak ada isinya. Salah. Pengalaman. Ya benar kalau bukan pengalaman itu. Kama anuja karupuka min baitika bil hafa inna katsirun minal mu'minina karihun. Pesan bersih. Yujadiluna kal haqqu ba'da ma tabayyana. Sudah dijelaskan. Oh, lalu masuk di beberapa. Lu dapat apa? Lebaran ini hadiah dari apa? Itu aja. Kok saya cuma dapat ini persen. Saya menunjukkan adalah Tuhan menyampaikan kepada apa, diselesaikan kepada itu selesai. Tapi kan tetap aja nggak terima antara BHS dengan gajah dulu. Itu manusiawi begitu. Yang ditagi sopirin. Sopirin nggak adil. Padahal nggak adil ya. Iya. Nggak adil. Punya batik. Bagus diambil. Siapa yang ditagi sopirin? Yang Udah dibilangin udah habis. Tembusannya ngajak lain. Untung ada Nabi udah pulang. Bukan dia. Tembusannya ke ini. Paten. Sama itu kan. Jangan ngomong sana ngomong ini, waduh, jamu ini. Dulu tuh sambil megang. Hilanglah amal jariah kita.
mempertahankan agama negara kamu dengan baik. Kalau kasar bahasa sekarang yang ngurusin pedesaan sosok. Ayatnya kan pada anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun aku tidak sekedar duduk. Ada banyak banget gitu. Abah udah di atas sudah megang-megang ceplok. Saya tidur. TikTok baru tidur. Di sini lagi sholat duha tidur apa? Wiritan. Banget. Mau biarin aja, kita teriak-teriak minta tolong. Ada rapat di bawah. Terus istastahiduna rabbakum. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Inna Allaha azizun hakim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عليكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويبسط بالأقدام. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira kepada hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari darimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh berdiri. Ingat ketika kalian minta istighosa. Ini sekarang istighosanya dicapai apa enggak di sini saya nggak tahu. Tapi ada yang enggak dicapai. Pasti ada sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Ada lah proyek nih. Panjang. Itu ada. Cuma kita kadang-kadang nggak ngerasa aja gitu kan. Kalau ini berdebu gitu kan. Kalau ketimpan yang gede, nyesek. Proyek panjang. Intasahita lepas saja balakum. Ini memidukum bi afrin kata mutibi. Jadi Rasulullah ketika itu berantem semua orang itu urusan masalah harta. Papasan langsung cuma yastakbilu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat itu memadda yadayhi wa alaihi wajhahu. Cuma qala selendangnya dicincin langsung berdoa, ya Allah, mana janjimu, ma wa'adtani, laksanakanlah gitu. Saya menanti ini apa yang kamu janjikan, katanya ada. Nabi loh menuntut kepada Allah. Seorang nabi, ente juga bisa, tapi kan ngaca dengan perilaku kamu. Baru Yasin Fadilah malam Jumat aja udah lagunya kayak Wali Songo. Kadar kitanya meminta itu kadar apa yang kita minta itu. Ya boleh minta yang gede-gede gitu jatuhnya nanti lagi, tapi kan yang pantas lah gitu kan.
kecil. Mitra batasannya ya kecil, paling permen dan lain sebagainya. Masa ente udah nggak pakai pampers, minta pampers kan nggak kewajiban untuk pakai pampers. Mintanya kan jin apa dan lain sebagainya gitu. Kalau ini musibah katanya, pertengkaran ini antara satu sama lain, jangan kau jadikan ini sehingga kaum buruh tidak beribadah kepada sampean ya Allah. Boleh kita ngomong doa begitu. Kalau ini ente tadi waktu hajat tanah nggak di hajatnya nggak dikabul gitu. Apa sampean tidak merasa sombong? Artinya saya yakin dengan perbuatan saya Tuhan akan dengar. Ingat semuanya karena ridho Allah. Tapi kita usaha gitu. Usaha, ikhlas juga berusaha. Orang riak sama ikhlas tipis. Beda tipis. Ya. Bedanya tipis. Seperti kulit bawang. Kalau yang ikhlas biasanya terus perbuatan kita walaupun sedikit itu namanya istiqomah. Itu yang susah itu. Saya mau menerangkan secara tasawuf, saya lagi nggak ngajar tasawuf. Saya itu takut sebetulnya kalau ngajar tasawuf itu. Kayaknya tuh kalau lagi ngomong begitu, plong. Hati saya kayaknya nggak cocok dengan hati saya dengan apa yang dibacakan. Jadi ya kadang-kadang aja lah saya ngisi sebulan sekali ada cerita tentang tasawuf, tentang hikam. Kalau kita kena musibah, itu datangnya bukan dari Allah, karena perilakunya kalian loh. Tapi kita kan dianjurkan tidak asobatul musibatu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar mulut saja. Kalau ente kan kayak Banci kalau keselio kan ngomongnya lain nggak, sekadang ngomong semua. Yang nyepot lah, yang ini ya itu ejaran itu masih penting ejaran gitu kan. Artinya itu persis itu kalau di dunia begitu, masya Allah itu selalu disebutkan wiridan karena tiap hari. Ayam itu masih penting ayam kalau di muka umum. Kalau di dunia itu kan nggak ada ngomongnya ayam gitu. Ya, taruhan kita aja sama-sama kita kepimpinan itu. Wa ma ja'alahu illa busra. Tuhan itu selalu memberikan kegembiraan. Basiran wa nadhiran. Supaya apa? Walitak ma'in bihi qulubukum, supaya kamu hatinya terserah. Ngomong sih bisa pada hati itu ana lima warnane. Mangan turu bisinglah seterusnya. Ruwa dolu lanang kabeane. Mangan turu. Mangan dulu. Iya kan. Makanya mangan dulu. Manfaat ilmu saya. Wa ma nasru illa min 'indillah. Pertolongan itu ada dari Allah kok. Bukan datangnya dari itu, enggak ada apa-apa. Mundur lagi. Enggak apa-apa, biasanya cepat masuk surga dia. Itu amalan ya pakai Iya. intan sallallahu hayat surkum.
katanya sering cepat-cepat mati lah. Betul. Innallaha azizun hakim. Malah izin. Ujinya sudah pakai berujin. Jin tuh. Berapa kali pakai? Tahu kan datang dulu kan. Keamanan Pak Kiai, kita suruh lo. Bener kan mari. Mari Bang. Mari udah jadi dulu. Yang selanjutnya ini dilindungi orang yang senang ngantuk. Kalau kamu ditimbangan bukan begitu. Yughsyukumun nu'asa amanatan minhu. Ini saya kalau ceritanya sama yang santri beneran, tapi kan santri kalong. Kalau Tuhan memberi mengantuk gitu kan, apa tadi itu yughsyukum apa di situ? Oke. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk, Nah, iya. Terus amanatan. memberi ketentraman. Oh, Antum semua terkaji. usah ngaji lagu kok. Ngantuk aja kan kita tenang. Lebih tenang. Biasanya kan kalau subuh saya ngajar dulu baru sekali baru Al-Fatihah 5 menit itu yang di belakang ini baru pindah ke belakang yang pakainya hijab dibuka baru 5 menit. Kelas kontrol. Gitu kan. Itu jelas itu di kitabnya banyak coret-coretannya. Saya biarin aja sekali 2 kali baru wah. Itu namanya microsleep. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Bahaya. Nah ini ada kayak waktu itu selain itu cuma diraupin itu yang ngantuk itu katanya. Padahal tidak. Kita kalau hujannya enak, kayak tadi siang itu kan hujan kan enak gitu kan. Tadi yang panas beneran kan adem gitu kan. Karena nanti itu gulanya tinggi. Bukan kayak ternyata di sini hujan di Warung Jati, Warung Jati kan kemarin yang banjir di mana itu? Cepingan banjir. Tadi yang mana hujan gede yang banjir? Kayu madu dan terus ini kering. Itu akhirul bihi wa yadfa'ankum rijza sayatin. Balik ala kulli sabbitul aqdam. Ini bahasa. Kalau sudah begitu hati kita tenang. Ingat ke belakangnya pengertian guru kemasan itu kalau kita beriman. Kalau kita wajah kuliah alaihim, ujungnya di sini kita iman. Ngerti atau tidak ngerti, kalau dasar-dasar kita dengarkan saja lah. Makanya saya caterkan kalma sekarang itu dengan tahfidul Quran banyak sekali. Madrasah tahfidul Quran tapi pemimpin pondoknya nggak hafal Quran, gimana coba? Berantakan. Karena sekitarnya tidak mendukung. Kalau di situ ada tahfidul Quran, paling tidak di situ harus ada berantakan. Itu hanya proyek mercusuar kalau saya. Kalau bilang begitu terus marah. Ini kan masalah Quran ini syarat kata. Kalau saya ente nggak bisa datangkan orang yang punya hafal gaban, diajari ilmu Al-Quran, nambah, tambah pintar, dibiayailah itu. Bukan ente bikin terus ini nantinya hanya sekedar apa? Lah saya tuh ujian satu Quran itu karena ujian ngapalin Quran. Ya sampai sekarang ini kalau baca kuliah kan batu dulu. Enggak apa-apa. Karena saya pengen ujian, yang penting kalau enggak pernah yang namanya Al-Quran tuh hebat gitu. Apalagi saya aja udah untung
semua. 7,5 satu makalah. Tingkat 1 7,5, tingkat 2 7,5. Jadi tingkat 4 hatam. Yang ngaji ya yang ngetes orangnya buta ya kan enak aja kan. Interior nih enak tekon di Indonesia asal baik. Apabila semuanya insya Allah gitu. Soal udah kan. Awal Isra, Al-Baqarah, Al-Kamil dari kita pun masih gampang. Awal pindah katanya. Pindahnya ke juz amma, juz 14 udah. Nah, kan kalau sudah 20, 23 itu kan repot itu. Waduh, tambah ruwet. Pikirannya kita sudah kelas 4 itu hafal semua. Ya tahu kalau sudah ujian, saya kalau sudah bulan ujian, udah bulan Juni, ujian, udah buku ditutup pada kabur ke Amerika lah, ke Eropa, Amerika. Balas. Maksiat. Oh, maksiat. Kirain bolos. Balas lah. Ini kaulan itu maksiat. Lalu jangan ada cerita, oh di sana ada, itu kan dalam cerita. Ini loh, iman kita dikuatkan dengan aminnya di sini. Amsterdam. Ya pokoknya kalau sudah ke stasiun, Ashabul Simar apa Ashabul Jamil, tempat sudah itu. Saya selepas dah. Di Den Haag ya begitu, di Utrecht ya begitu, di Prancis. Kalau Prancis kan namanya Gardule, Gardu itu buat itu stasiun. Tinggal kanan apa kiri, ngomong porter gitu kan, tempatnya Vicky mana gitu aja, ke sana loh. Kalau Pak itu kan nggak tahu Vicky, tahu, nggak usah tanya lalu pura-pura bego. Ciki-ciki, dibuncen, muyuni, ya begitu. Kalau keluar stasiun, beda kalau keluar dari pesawat. Tapi kalau pesawat itu biasanya terakhirnya lewat kereta mesti keluar. Taruhlah Jatinegara itu keluar dari Jatinegara, kanan apa kiri, bukan zaman dulu kan begitu. Kalau kanan, pasar ya kan, Polres. Kalau kiri itu apa tukang kue kue baskom apa nih kue baskom gitu kan. Nggak usah tanya sama supir baca ya gitu kan. Kalau udah kelihatan pak teman-teman ada botol begini Tanah miring. Langsung aja tidurnya di hotel Danau Toba. Udah nggak ada. Nggak tahu ya udah di Danau Toba. Ganti mau hotel Rio. Asik. Asik gitu ya. Sejarahnya lengkap. Idyuha rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Fatasbitul ladina amanu sallu fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Allah sudah berjanji kalau sama orang Islam, orang yang beriman, yang dikirim itu malaikat supaya hati kita tenang, itu jaminan. Asal entenya ketika hatinya galau, gaduh, langsung baca Allah, ya zikir. Ini sih gitu, kalau langsung yang keluar Tuhan tidak adil, terus mulutnya ditambah yang lain-lain. Tapi seulti fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Mereka asyak yang ragu-raguan. Kita sudah dikasihkan. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan Allah. Kita tuh Zalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu. Itu demikian orang yang selalu menentang Allah, yang selalu hati galau, yang apa orang
ingat sudahlah mereka, kita adalah kita. Jangan berburuk sangka, sudahlah, siapa tahu kapan-kapan tetangga kita itu bisa masuk Islam. Ini cuma cari itu anaknya, nggak boleh bergaul dengan tetangganya yang mau. Biasa aja di dalam manusia tadi dari pamannya Nabi Muhammad itu siapa sih? Tetangganya itu paman lagi, kafir kan? Tenang-tenang aja, nggak diributin. Ketika beliau meninggal, Nabi mau berdoa ditegur sama Allah, nggak boleh. Kan jelas tuh, tetangga rumahnya bernempel. Ini saya tetangga Cina aja ribut Cina. Tinggal ngomong sama Cina, Cik, kalau ngasih sinjah duitnya aja, kan selesai. Kalau Anda rumbung, ada teman saya tuh sering dikasih nasi bungkus sama Cina, tapi takut babi. Terus saya nolak. Kan ada namanya hakul jiran, hak daripada tetangga. Kita ngasih dia ngasih kita, tinggal ngomong saja. Itu kalau dia masuk, oh jangan-jangan ada babi. Itu saya lakukan. Saya selama ini berpuluh-puluh tahun melakukan yang namanya sahur bersama. Itu barangnya dari Cina. Saya berkolaborasi dengan Inti. Saya berkolaborasi dengan Matahari. Cuma kan tinggal mana kita. Dia pengen menyumbangkan, menyisihkan uangnya untuk kelompok kita ketika mengadakan sahur. Saya juga nanti lulusan di sini bisa enggak gitu. Di sini banyak kenalannya, orang Cina pada datang di sini. Yang ada kan buka bersama ya. Warga yang datang makan bersama, ada juga yang gak puasa. Ya. Apa ditanya itu begitu masuk undangan bersama, mandor juga kan enggak. Tapi kalau sahur bersama, entah besoknya itu nggak puasa, terserah. Tapi di sini kita niat bersama, niatnya besok itu kita mengerjakan. Tapi yang hadisnya itu sih ya, barang siapa yang memberi makan, nggak puasa, maka itu kan hadisnya benar. Sama saja membana baitan, bana bau. Masjidan wanallahu baitan fil jannah. Ini nanti kalau selesai waktu, kalau saya bikin madrasah belum tentu laris kayak ini. Percayalah, banyak orang begitu pengennya buat masjid. Cuma karena saya di sini ngomong bahwa masjid dulu karena di sini pesantren. Saya ngikut kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama dibangun itu walaupun kecil, walaupun mau rubuh, itu masjid dulu. Tebuiren itu sama saja dulunya, kalau sampai tahu Sunan Kuning di Semarang, kalau tahu sampai Doli di Surabaya, ya itu Tebuiren. Tempat ini perjudian. Tempat ziarah. Karena di situ ada pabrik gula, menyediakan para pepower-pepowernya yang ada di pabrik gula untuk bisa menikmati seks. Maka di situ dikatakan namanya daerah Tebuiren. Asalnya Tebuiren akhir-akhir ini mengatakan Tebuiren pada masa Kebo. Cerita yang lain di depannya Tebuiren kekali, dan di situ tempat kupak mandinya kerbau itu ireng. Maka orang menyebutkan di sana loh yang tempat kebo, kalau adus kebo ireng. Jadi itu Hadratus Syekh menghadap ke barat, di sini loh saya akan membuat bikin pesantren. Padahal orang tuanya di sana ada 12 kilo jauh ke sana, namanya Keras, kayak saat itu.
Dia bikin di situ di pinggir jalan. Itu lama tuh negosiasi sama germo. Jadi jangan takut dengan masalah germo. Kalau itu saya aja diskusi sama germo. Punya santri Ki Abbas, punya santri Ki Solihin, diwirid itu germo supaya nggak kerasan. Wiridnya apa? Udah pindah ke namanya daerah Ceweng. Ceweng itu yang sekarang ada orang jualan Ceweng. kaki ya, Ceweng apa Ceweng? Ceweng. Cewek. Kalau dulu saya bacanya ke Ceweng, Diwek apa Diwek? Keren. Takut apa tebek gitu ya. Menteng apa menteng? Menteng. Semper kok semper. Ke sana. Wah, ceritanya itu saya diceritakan di Solihin, saya nggak ketemu kalau namanya Ki Abbas. Ki Abdullah saya ketemu. Kalau di Solihin itu yang namanya Tumbang itu kita lagi duduk serok lagi karena di situ promotor merasa daerahnya terusik. Ya paling juga ya mola kan membaca begitu. Dan orang sekitar itu ditegur bunyinya gampang-gampang putus asa. Sering bunyi. Zaman saya mondok aja 65-60 banyak orang bunuh diri. Anaknya minggat gak pulang-pulang, kendah. Ini kendah, dikit-dikit kendah. Gampang putus asa. Terus lama-lama sekarang sudah membaik dan wilayah sekarang dari Jomplangan sampai dengan terus isinya sekarang musola, masjid, musola. Ya kan terus. Ya Masya Allah itu. Nah, kemarin tentang musibah yang namanya pesantren. Jadi saya nggak ngerasain gontor ya. Saya tahun 25 datang ke sana udah 2 kali bakar-bakaran. Orang nggak tahu sejarahnya bagaimana. Bahwa kalau saya masuk pondok itu kasur kemana. Tapi karena saya niat mondok lah dari Garkasi. Saya paling kecil, campur yang gede, yang kibarnya tuh Din Samsudin itu, profesor doktor itu kan saya juga provokator. Itu yang gede. Di sana sistemnya kalau yang kecil campur sama yang kecil, yang gede, nah yang itu yang menjadi mengakibatkan. Kalau pondok yang lain, saya merasakan di pondok yang lain, yang kecil itu mesti tertindas. Ya sudah kalau punya duit dimintain yang gede, dikopas dan macam-macam. Belum lagi kalau anak kecil diuber-uber, yang namanya amrot, bahasa Inggrisnya Meryl, Meryl tahu. Ke dalam seks-seksan itu kan. Udahlah kacau aja lah gitu kan. Dunia begitu namanya orang yang nggak pernah ketemu sama cewek, cowok pun di itu tuh kita daerah biarawati juga sama. Daerah Bruder, daerah Suster, tentara. Tanya itu polisi kalau ada Pak Polisi mana, kalau ada Pak Polisi Pak tinggal di atas ini. Pelampiasannya kan daripada zina maka lebih baik tolong. Kita kan begitu. Karena kan nggak boleh keluar masalahnya. Loh, ini saya terus terang saja ya katakan di dunia pesantren. Karena saya termasuk orang gila. Kalau sudah hari Jumat habis mandiin wedus kerame itu, saya sendiri yang waktu itu. Apa itu kumpul golongan bajingan tengik gitu. Mandi semua bareng menjelang itu kira-kira jam 10-an. Nyanyinya Luar Bandung. Itu dulu saya belinya, kalau ke Senen itu ada tuh foto yang black and white pas
ada ya keleleran baca setensilan aja berebut. Itu kita laminating apa terus jajan kasih satu ada saya ada 12. Ini arrow dong. Ini arrow. Nyanyikan lagunya yang kenceng-kenceng halo-halo Bandung. 17 kan 12 lagunya halo-halo Bandung. Jarak tembaknya mana yang panjang gitu. Gila kan. Ada utility-nya. Menggunakan ban karet yang dulu merek sepeda merek unik. Oh, sepeda unik. Cengki itu cengki. Kecil kan? Cengki. Dipotong-potong-potong direndam minyak tanah. Dicuci. Anunya pakai pasir. Oh, di modal itu kok. Masih betah, Pak. Padahal pembuangan masih besar-besaran gitu, makanya kecuah di pondok itu pembuangnya beda-beda. Gara-gara itu tuh terjadi. Saya nggak nutup-nutup. Nah, celakanya di Gontor itu ya begitu. Nggak tahu ada surat perjanjian bahwa barang siapa kalau ada masalah jangan dilaporkan polisi. Ya, itu sih negara dalam negara. Itu tidak mau disalahkan. Mengasuhi salah itu polisi, itu masalah pidana ya polisi. Polisi lah. Kalau soal berantem itu biasa. Itu yang namanya saya diterbirin kalau sama orang Banten, sama orang Madura. Itu Pak selesai itu. Patek. Kalau disuruh Banten tuh begitu kalau orang Banten. Wah elah, Betawi kan juga begitu. Betawi bangsa Betawi. Sana ke Kebayoran pasar Kembang itu namanya apa? Roblong. Nah Roblong di sana baik kita belum muter. Lu ngapain si atlet-atlet Banten juga sama. Biasa ke kamar mandi salam gitu perototan. Akhirnya saya anak Cirebon ngadu udah tuh jangan bawa senjata. Ada bonyok itu dua-duanya itu ya. Biasanya kalau enggak Makassar senjatanya. Makassar itu lihat kata kalau Makassar ngeliat mana yang kayaknya paling baik kadang-kadang ikut Banten, kadang-kadang musuhan sama Banten. Madura, Bawean itu ada gengnya. Kalau Cirebon tenang-tenang aja karena saking begonya. Pupuk bapak. Saking hebatnya akhirnya berantem sama anaknya Kiai Gus. Lah bapaknya namanya Kiai Khalid Kiai Hasim, anaknya Hadratus Syekh yang jantung. Lah pijet aja itu pakai gandengannya sepul itu loh. Gerbong kan ada tuh, selupnya itu ada kan, pakai itu. Wah udah berantem. Cerita asalnya anak Cirebon pacaran sama ini, yang ini seneng merasa ini kalah saingan gitu, kalah ganteng. Wah, bawaan ke semuanya bapaknya dipakai semua. Berbeda namanya Gus gitu kan. Biasa dipanggil wedus, di situ pakai Gus. Ngapain kayak orang gila Gus? Aku ini. Ya, kita kayak damai aja lah. Sudahlah anak Cirebon, walaupun cintanya sama kamu. Ya pantas lah, ini gak ada turunan. Kasihkan dia. Ya sampai akhir hayat itu kawin sama itu. Ya biasa nasa. Enggak. Tadi itu masalah yang ada di Gontor itu nggak terkontrol. Biasa itu yang namanya kecil ditekan yang besar, tekan yang kecil itu biasa. Cuma di sana dipisah. Kalau di Kediri nggak dipisah. Gila, kalian masih kecil sendiri, mondok belum seminggu, disuruh ke warung beli gorengan
Pak Sari beli gorengan tempe. Udah itu dulu. Mana kan yang enak? Saya kan Cirebon. Cirebon nggak ada kan begitu. Ada itu ya. Es jancuk, nggak ada. Ganti-ganti kan saya mau coba. Nurut aja kan. Polos. Kita kan ditinggali makanan sama orang tua. Khusus makanan, sabun itu pakainya koper kaleng. Kalau pakaian saya koper kulit. Enggak dikasih sama yang gede-gede, dikoclok. Ngomre. Ya akhirnya kan kalau dapat kiriman kue ya dibagi-bagi aja sekampung gitu kan, tapi lebih baik begitu. Kan akhirnya ini otaknya jalan, yang kecil tambah gede tambah jalan. Gimana para senjata pakai gede-gede, yang gede kan tambah tua, tambah ya. Saya sudah sanamnya ada aliyah kan. Kalau sudah aliyah sanamnya kita mulai ngerasa dulu gimana nih caranya kita balas dendam. Kan usil, saya usil bagaimana cara melawan mereka gitu. Tapi tidak provokasi itu ya, tidak pinteran. Yang tempat kencingnya dikasih aki lah. Aki kan ada plus minus kan ya. Yang minus yang masukkan ke tempat kencing. Subuh kan nggak kelihatan. Rasain belum bagus. Baru gitu aja. Itu yang golongan usil. Udah naik ke aliyah. Jadi wakil keamanan, sombongnya setengah mati itu dari wakil keamanan itu petangkang, pegangannya sentolok aja gaya gitu. Boleh belajar. Disuruh nangkep, ada paling ketangkep nyolong sarung, bukan BHS sama dulu namanya sarung Samarinda. Amnya benar ditanyain dijual di mana ini di mana. Kebetulan saya yang gila. Itu pakai namanya gacu. Ngapain saya? Nanya, kamu ngambil ini di komplek ini, gitu kan? Capek kan? Nah, udah kecubung masak sayur rasi. Cari kecubung gampang, di kuburan banyak. Pagi 3 ayam pakainya keren kan? Biasanya makanya tempe bos, ayam. Lagunya masih inget Wong Irama. Tipe yang gede itu kan. Apa sih? Ya bangsa lagunya Wong Irama yang kaset pertama lah. Waduh, langsung 3 hari 3 malam joget. Kena kecubung. Kata kamu lu diapain anak kamu? Kayak Nazi aja. Keluar kan anggukan biasa pertama udah berkasihan gitu. Otaknya gila lagi di sini dalam rangka balas dendam. Pergi tuh kasih rawe ya, nggak rawe dan susah ini sih pakainya rubut tuh bambu tuh tau nggak bambu ya? Rok. Tapi saya sudah sedia ketan di sini sama minyak kelapa. Nah, bukan. Wampun, takut. Waduh semua gitu kan. Nancep kan itu pakai digosok, pakai nancep. Kan bukan kayak nasi itu. Waduh, keamanan itu juga mati gitu kan. Mati. Itu sudah pakai akal itu diterbang gitu. Capek sebetulnya kalau menghukum orang yang tidak pakai begini itu kadang-kadang kalah kita gitu. Caranya begitu aja. Repot lagi dulu paling gampang nyiksa orang, tapi saya sudah pakai antinya. Broklak, tahu broklak? Kan kayak coklat tuh. Obat mencret itu namanya broklak, zaman dulu murah itu. Coklatnya itu masih kayak Ovaltine tapi di kaleng gitu kan. Kalau dibuka bakal
kan orang mau udah lama nggak pernah minum. Mencret terus biarin aja, terus akhirnya dikasih label norit. Bisa. Tapi sekarang udah gila aja di sini. Kalau ketemu sekarang udah pada meninggal keamanannya. Itu gila ya dulu. Iya lah, udah gila. Buat tertekan. Tuh. Makanya kalau ada anak saya bandel, ya buaya aku masih dikadalin. Terus, ya ayyuhalladzina amanu, ini kan Bismillahirrahmanirrahim. sampai wabisal nasir. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka. Dan barang siapa musuh pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Iya, ini kan setelah perang, terus bagaimana sikap kita kepada orang lain? Kalaupun tidak begitu, kita punya hakul jirah. Tetangga itu punya hak. Nah, kita semena-mena mayoritas enaknya udah ada hakul jirah. Jangan menyubit kalau tidak dicubit. Kalau kamu sebelahnya tetangganya orang kafir, jangan kalau situ orang kafir. Wah, saya masih setuju itu ajarannya Buddha sebetulnya secara akhlak. Secara akhlak itu orang Buddha kalau dakwah bahasanya adem. Bahasanya lihat ini coba dulu bahasanya tuh adem. Yang pakai kuning-kuning itu atau pakai celana dalam apa enggak itu benar. Itu bahasanya. Saya juga kadang-kadang pengen gitu bahasanya kok halus, nggak dikit-dikit tepil, nggak dikit apa penjelasan gitu. Saya pernah mendampingi salah satu biku yang ketika itu mendampingi dari Dalai Lama. Sini Dalai Lama, di saya sini biku, sini Pak Mas Agung menyerahkan Tripitaka. Tripitaka itu kitabnya dalam bentuk apa itu? Saya sendiri tidak ngerti bacaannya. Itu ngelakain saya aja. Dulu saya dia orang Malang. Kalau nggak salah pendetanya siapa gitu. Ingat saya telinganya begini, perung gitu. Sopan betul. Saya sementara datang bulan-bulan itu kayak maling murah dalam. Coba. Saya punya kiai namanya Kiai Sobari. Itu kiai begitu hebatnya, itu paling takut sama santri. Karena dia punya pegangannya bahwa orang tolabul ilmi itu sampai ikan yang di laut ikut mendengarkannya, mendoakannya. Itu pegangannya. Lah saya santri geblek. Dari sana Kiai Sobari adanya sebelah kanan. Jalan. Saya ini ke sebelah kanan, ya ke kiri. Lalu kan bukan dia. Terus rupanya sudah kepempek begitu, sudah ke kiri terus itu, dasar geblek. Udah deket kira-kira 10 meter lagi, saya ke kiri. Wah, padan kan dia mau minat karena ke mobil.
boten sekolah napa sampun bubar kiai gitu kan. Ya wis hati-hati gitu. Begitu. Ada lagi punya guru aneh lagi. Kalau ketemu santri itu nggak pernah tuh. Beda di samping itu. Buya, kemana? Tenang aja, nggak pernah itu bingung. Cuma saya nggak usil. Karena saya jangan ngajari langsung, kalau ngajari saya usul pikir bawa pedang. Kalau nggak bisa pedang nggak ngajari baru. Ngajarin, saya pernah mondok di Gempek. Ngajarin baca Bismillah. Fatihah itu sebulan ini itu mau pada bonok. Sekarang sih enak mau baca pakai Bismillah. Terserah kan. Saya belajar Bismillah ya Allah. Berapa kali tuh jebol ke balong itu karena belum bisa, ya itu bunyinya begitu. Baca tahiyat innaka hamidum majid. Sampai sudah innaka hamidum majid, salah ulang innaka hamidum majid. Sudah 3 kali salah, saya ngomong innaka hamidul majid. Benar. Bapak saya namanya Abdul Majid Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim maulana sholli wa sallim daiman abada ala al-habib خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين على نور المبين أحمد
razakun rasidun rafiqun rahman rahim rabbun razakun rasidun rafiqun rahman rahim rabbun razakun rasidun rafiqun rahman